Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Abi Enak Sumbawa atau Abon Ikan Enak Sumbawa. Saya Muhammad Bayu Rizky dari Prodi Informatika 2018. Dan di sini bisa dilihat logo dari Abi Enak Sumbawa. Nah, di situ saya memilih gambar menggunakan handphone dan di dalamnya ada abon dan backgroundnya ya bisa dilihat agak estetik gitu ya kan. Selanjutnya sini ada penyusunnya dengan saya sendiri Muhammad Bayu Rizky dan ada teman saya Fendi Arjun Wiguna. Nah, yang pertama bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Sumbawa merupakan kabupaten yang luas dengan masyarakat yang tersebar di 24 kecamatan. Nah, kecamatannya bisa dilihat sendiri mungkin di Google atau yang lain-lain. Dari letak potensinya, Sumbawa sangat kaya dengan potensi lautnya. Ya, khususnya di daerah pelabuhan, ya kan? Mayoritas penduduk di luar pusat kota dominan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Nah, masyarakat Kecamatan Labuan Badas yang sangat terkenal dengan melautnya berpendapatan dari menjual ikan di pasar maupun di rumah mereka sendiri. Bisa diketahui sendiri kan dan bisa disurvei sendiri, dan hasil survei saya juga ya rata-rata masyarakat Labuan Badas bisa dibilang 90% atau 85% sebagai nelayan atau melaut. Kurangnya pengelolaan bahan mentah ini menjadi salah satu alasan terciptanya ide untuk mengolah ikan menjadi produk yang lebih modern dan menjual untuk masyarakat sekitar kota. Usaha kuliner berupa produk ini adalah sebuah ide bisnis yang memiliki peluang besar, karena bisnis makanan merupakan bisnis yang sedang tren di masyarakat Sumbawa. Makanan adalah sesuatu yang akan terus dicari orang. Iyalah, kalau ndak cari makan ya mati. Dalam suatu usaha pemasaran, banyak sekali bentuk dan keanekaragaman makanan dari yang kecil hingga besar, maupun dari yang murah hingga mahal. Dengan suatu dorongan inovasi baru, para penikmat makanan membutuhkan sebuah rasa baru yang akan memberikan kesan berbeda di lidah. Ya, contohnya dengan ini produk kami yaitu abon. Abon termasuk salah satu makanan yang tahan lama, yang memiliki protein tinggi dan memiliki kadar kolesterol yang rendah, yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Abon biasanya diolah dari daging sapi, akan tetapi selain daging sapi, daging ikan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan abon. Seperti halnya produk abon yang terbuat dari daging sapi, abon ikan juga cocok dikonsumsi sebagai lauk atau pelengkap makan ketan dan lainnya. Ikan lili adalah salah satu jenis ikan yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan abon.
Itu yang dikatakan Fakhriuddin 2012. Minat beli adalah sesuatu yang diperoleh dari proses belajar dan proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Minat beli dapat menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benak dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat yang menyebabkan konsumen untuk mengaktualisasikan apa yang berada di dalam benaknya. Itu yang dikatakan oleh Mowen dalam Oliver tahun 2006. Dengan memprediksi minat beli, kita dapat lebih optimis dan mengurangi risiko gagalnya usaha. Dengan melihat adanya peluang dan potensi, maka kami membuat usaha kuliner produk dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam Sumbawa. Dalam hal ini, ikan untuk dikembangkan dan ditunjukkan pada masyarakat khususnya daerah Sumbawa. Produk ini bernama Abi Enak Sumbawa. Abi itu kepanjangan dari abon berbahan ikan. Selanjutnya ada visi dan misi usaha. Visi dan misi usaha mengoptimalkan potensi kekayaan laut Sumbawa dengan menginovasikan ikan menjadi produk lauk modern berupa abon. Selanjutnya, tujuan pendirian usaha. Yang pertama, mengenalkan Sumbawa sebagai daerah penghasil ikan yang subur. Selanjutnya, yang kedua, mendapatkan keuntungan dan pengalaman berbisnis di usia muda. Yang ketiga, mengembangkan ide-ide untuk berinovasi dalam mengenalkan Sumbawa lebih luas lagi. Nah, selanjutnya ada gambaran umum usaha. Di sini, abon merupakan makanan umum di Indonesia yang diolah secara umum dari bahan-bahan laut. Abon menjadi favorit seluruh kalangan masyarakat, terutama anak muda rantauan. Usaha ini akan memiliki home industrinya sendiri, dengan bertahap akan memberdayakan masyarakat sekitar pesisir sebagai pengolah bahan mentah, sehingga pendapatan masyarakat pesisir akan bertambah. Kemasan yang digunakan akan dikembangkan sesuai hasil pembacaan tren masyarakat. Selanjutnya, analisis peluang usaha atau SWOT. Dalam memulai usaha, maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Memiliki banyak relasi pemasaran melalui media sosial dan promosi dari teman. Selanjutnya, harga produk yang terjangkau di kantong namun memuaskan lidah. Selanjutnya, inovasi cita rasa. Dan selanjutnya, bahan mudah didapatkan di pasar dengan harga yang murah. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari abon ini tidak tahan lama. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Dari opportunity, kita bisa mendapat mitra kerja yang banyak, terus ketertarikan di seluruh kalangan masyarakat. Yang keempat, ada threats atau ancaman. Banyak kompetitor bergerak di bidang yang sama. Nah, itu dia ancaman yang besar dari threats atau ancaman
dalam berbisnis abon ikan, karena kan ya mungkin ada ancaman dari pengikut bisa dibilang peniru produk dari kami, dan mungkin dia memiliki lebih banyak kenalan atau channel gitu kan. Oke, lanjut. Selanjutnya bab kedua, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategi perusahaan atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam kondisi yang saat ini, analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats, dengan faktor internal, kekuatan atau strength, dan kelemahan atau weakness. Unsur-unsur SWOT: kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, ancaman atau threats. Ini saya mengambil sedikit kalimat dari Rangkuti. Selanjutnya, faktor eksternal dan internal menurut Irham Fahmi. Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu yang pertama, faktor eksternal. Faktor ini mempengaruhi terbentuknya opportunities and threats atau ONT, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Kedua, faktor internal. Faktor ini mempengaruhi terbentuknya strength and weakness atau S dan W, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan atau decision making perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional, seperti pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan atau corporate culture. Nah, selanjutnya bab 3. Bisnis model dan strategi pemasaran. 1. Bauran pemasaran. Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah bauran pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan perusahaan
yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu yang merupakan sasaran pasarannya. Marketing mix merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Variabel mana dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Variabel atau kegiatan tersebut perlu mengkombinasikan dan dikoordinasikan oleh perusahaan seefektif mungkin. Dalam melakukan kegiatan pemasarannya, dengan demikian, perusahaan tidak hanya sekedar memiliki kombinasi kegiatan yang terbaik saja, kan tetapi dapat mengkoordinasikan berbagai variabel marketing mix tersebut. Untuk melaksanakan program pemasaran secara efektif, marketing mix secara umum adalah sebagai berikut. Marketing mix adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan kombinasi 4 besar pembentuk inti sistem pemasaran sebuah organisasi. Keempat unsur tersebut adalah penawaran produk atau jasa, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Itu yang dikatakan oleh William. Keempat unsur atau variabel bauran pemasaran atau marketing mix tersebut atau yang disebut 4P adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi produk. Setiap perusahaan di dalam mempertahankan dan meningkatkan penjualan dan share pasarnya perlu mengadakan usaha penyempurnaan dan perubahan produk yang dihasilkan ke arah yang lebih baik, sehingga dapat memberikan daya guna dan daya pemuas serta daya tarik yang lebih besar. Strateginya adalah menetapkan cara dan penyediaan produk yang tepat bagi pasar yang dituju, sehingga dapat memuaskan para konsumennya dan sekaligus dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Melalui peningkatan penjualan dan peningkatan share pasar. Dalam strategi marketing mix, strategi produk merupakan unsur yang paling penting karena dapat mempengaruhi strategi pemasaran lain. Strategi produk dapat dilakukan mencakup keputusan tentang acuan atau bauran produk atau produk mix, merek daging atau brand, cara pembungkusan atau kemasan produk atau produk packaging, tingkat mutu atau kualitas dari produk dan pelayanan atau servis yang diberikan. Tujuan utama strategi produk adalah untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju dengan meningkatkan kemampuan bersaing atau mengatasi persaingan. Pada hakikatnya, seseorang yang membeli produk bukan karena fisik produk itu semata-mata, tapi karena manfaat yang ditimbulkan dari produk yang dibelinya. Pada dasarnya, produk yang dibeli konsumen itu dapat dibedakan atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama, produk inti atau core product. Merupakan inti yang sesungguhnya dari produk yang ingin diperoleh oleh seseorang pembeli atau konsumen dari produk tersebut. Selanjutnya yang kedua, produk formal atau formal product. Merupakan bentuk model,
kualitas atau mutu, merek, dan kemasan yang menyertai produk tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada produk tambahan atau augmented product. Merupakan tambahan produk formal dengan berbagai jasa yang menyertainya, seperti pemasangan atau instalasi, pelayanan atau dan pemeliharaan dan pengangkutan secara cuma-cuma. Selanjutnya ada strategi harga. Harga merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang menghasilkan penerimaan penjualan. Dalam penentuan baik untuk harga jual atau harga beli, pihak bank harus berhati-hati. Sebab kesalahan dalam penentuan harga akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Dalam menetapkan harga harus dipertimbangkan berbagai hal. Misalnya, tujuan penentuan harga yaitu untuk bertahan hidup, untuk memaksimalkan laba, untuk memperbesar market share, mutu produk, dan karena pesaing. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga yaitu kebutuhan dana, persaingan, kebijaksanaan pemerintah, target laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas jaminan, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik. Itu salah satu strategi harga. Dan selanjutnya strategi penyaluran atau distribusi. Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan di bidang pemasaran, setiap perusahaan melakukan kegiatan penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan penyampaian produk ke tangan konsumen atau si pemakai pada waktu yang tepat. Yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah lembaga-lembaga yang memasarkan produk berupa barang atau jasa dari produsen sampai ke konsumen. Bentuk pola saluran distribusi dapat dibedakan menjadi: yang pertama, saluran langsung. Saluran langsung ini maksudnya produsen ke konsumen. Yang kedua, saluran tidak langsung. Saluran tidak langsung ini produsen langsung ke pengecer dan langsung ke konsumen. Bisa juga produsen ke pedagang besar atau menengah, ke pengecer, ke konsumen produsen, dan ke pedagang besar, langsung ke pedagang menengah, dan lalu ke pengecer, dan bisa langsung ke konsumen. Selanjutnya, strategi promosi. Promosi merupakan salah satu konsep dari marketing mix. Promosi menawarkan akses atau channel kepada pembeli. Bagaimana pembeli atau nasabah bisa mendapatkan informasi yang lebih baik? Bagaimana bank mengedukasikan calon nasabah? Maka promosi adalah salah satu medium yang tepat. Kegiatan promosi yang dilakukan suatu perusahaan menggunakan konsep mix promotion terdiri dari: yang pertama itu ada advertensi, yaitu suatu bentuk penyajian dan promosi dan gagasan barang atau jasa yang dibiayai oleh suatu sponsor tertentu yang bersifat masif dan non-personal. Selanjutnya, personal selling, yaitu penyajian secara lisan dalam suatu pembicaraan dengan seorang atau lebih calon pembeli dengan tujuan agar dapat terrealisasinya penjualan.
Selanjutnya yang ketiga, promosi penjualan, yaitu segala kegiatan pemasaran selain personal selling, advertising, and publicity, yaitu merajuk konsumen untuk membeli seperti exhibition, roadshow, and all things about selling yang tidak dilakukan secara teratur atau kontinu. Publicity, yaitu usaha untuk merangsang permintaan dari suatu produk secara masif seperti layanan masyarakat, banderma, dan kegiatan sosial lainnya yang menyangkut nama baik perusahaan dan diliput oleh pers. Karena sifatnya yang accessible, maka promosi memerlukan channel untuk mempromosikan produk suatu bank. Misalnya saat ini dengan adanya internet, channel begitu mudah diciptakan seperti Bank Muamalat yang menerbitkan kartu syariah yang bisa diakses lewat www.share.com. Secara konservatif, bank bisa menyalurkan promosinya melalui agen individu atau personal channel, maupun saluran non-personal atau non-personal channel. Oke, selanjutnya bab keempat, prototype produk. Dan bab kelima, gambaran umum usaha. Sumber daya manusia atau SDM merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang. Sebab manusia itu sendiri mengendalikan yang lain. Manusia memilih teknologi, manusia juga mencari modal. Manusia yang menggunakan dan memeliharanya. Di samping manusia dapat menjadi salah satu sumber keunggulan bersaing. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Itu yang dikatakan oleh Haryanja. Secara umum, pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yakni sumber daya makro dan sumber daya mikro. Pengertian sumber daya manusia makro adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara. Sedangkan sumber daya manusia mikro lebih mengerucut pada individu yang bekerja pada institusi. Itu yang dikatakan Ciputra. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan. Antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sudah mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Itu yang dikatakan oleh Firdaus. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh sahabat Lili adalah sebanyak 4 orang. 1 orang sebagai pemimpin perusahaan yang mengontrol jalannya usaha. 1 orang sebagai manajer keuangan yang mengatur pengeluaran dan pemasukan dari usaha Abonelli. 1 orang sebagai manajer produksi yang mengatur pengadaan bahan baku sampai menjadi produk siap jual. Dan 1 orang sebagai manajer pemasaran yang menetapkan harga produk dan melakukan promosi serta distribusi. Walaupun memiliki tugas utama, pekerjaan karyawan tetap berangkap. Sebagai usaha yang baru, sumber daya manusia yang dimiliki sahabat Lili sudah cukup memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Karena dalam pembuatan produk yang jumlahnya masih dalam skala kecil sudah dapat teratasi. Dari masing-masing karyawan memiliki keterampilan dalam bidangnya, misalnya pada manajer produk ahli dalam bidang memasak
kemudian tingkat kepekaan lead banding yang lain. Kemudian manajer pemasaran yang ahli dalam bidang mempromosikan produk, baik menggunakan media maupun langsung kepada konsumen. Pada manajer keuangan sendiri, ahli dalam bidang hitung-hitungan yang teliti terhadap pengeluaran dan pemasukan. Tetapi walau demikian, tenaga kerja masih membutuhkan pembelajaran dan pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan agar membangun usaha yang nantinya akan dikembangkan dalam menghadapi persaingan. Di samping itu, pembagian gaji atau upah pada tenaga kerja sahabat Lili masih belum terarah. Ini diakibatkan karena usaha masih bersifat baru dan waktu produksi belum menentu. Masalah ini menjadi puncak dari usaha karena kurangnya permintaan sehingga produksi selalu berhenti ditambah dengan produk yang belum bisa bertahan lama dan menyebabkan perusahaan rugi karena produk mudah rusak, sehingga berdampak buruk bagi keuangan sahabat Lili. Oleh sebab itu, upah atau gaji tenaga kerja belum bisa ditetapkan dengan jelas, dikarenakan pemasukan belum stabil. Nah, selanjutnya bab ke-6. Nah, selanjutnya ada bab ke-6, penutup. Pertama ada kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong adanya usaha lebih enak sumbawa adalah memiliki mitra bahan baku, harga yang ditawarkan pesaing lebih tinggi, kemasan yang praktis, memiliki SDM yang berpotensial, tidak menggunakan bahan pengawet, banyaknya penyedia bahan baku, produsen abon ikan masih kurang, bahan penunjang yang mudah didapatkan, adanya peluang pasar, dan tersedianya lembaga penyedia permodalan. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah keterbatasan modal, belum adanya lokasi usaha, waktu produksi tidak menentu, kekhasan produk masih kurang, daya simpan produk kurang tahan lama, jaringan pemasaran belum ada, belum mendapat nomor izin usaha, harga bahan dapat mengalami fluktuasi, dan kurangnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk. Mungkin segitu dari saya, Muhammad Bayi Rizky, dan kurang lebihnya bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.